Nah, di sini kalau saya melihat dalam konteks sekarang, kita kalau itu kan bicara masa lalu, dalam konteks sekarang yang berani melawan kekuatan global itu ya diwakili oleh Putin. Putin dengan keberanian luar biasa menyerang Ukraina itu sebenarnya hanya lambang dia berani melawan hegemoni Barat. Hegemoni Barat. Jadi NATO, Amerika Serikat itu dianggap sebagai suatu kekuatan hegemoni Barat. Di sini sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam lagi, sistem keuangan dunia dan sistem yang lain itu banyak yang dalam tanda petik disebut tidak adil. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi keporak-porandan itu, diadakanlah konferensi di Bretton Woods di New Hampshire itu di Amerika Serikat. Pertemuan terutama dipelopori oleh Amerika Serikat dan Britania Inggris untuk membuat yang namanya IBRD. IBRD itu International Bank for Reconstruction and Development. Ini cikal bakal World Bank. Kemudian setahun kemudian berdiri Dana Moneter Internasional, The Fed. Kemudian berdiri lagi yang namanya World Trade Center. Jadi tiga itu dalam persidangan itu. Yang The Fed itu ketika itu memimpin komisi dari Inggris yang tokoh ekonomi terkenal, semua mahasiswa ekonomi terkenal, namanya John Maynard Keynes. Itu bapaknya itu ekonomi, kalau ekonomi makro ketika saya dulu zaman saya kuliah. Jadi tiga organisasi itu terbentuk World Trade Organization WTO, kemudian The Fed, kemudian satunya World Bank. Nah, di sini yang mengatur dunia itu sekarang 199 anggotanya yang mengatur perdagangan dunia. Semua sistem itu cadangan devisa harus dengan US dollar. Ya, US dollar itu menjadi sesuatu kekuatan utama di negara manapun, cadangan devisanya dengan US dollar. Nah, di sini setiap negara yang sulit untuk mengumpulkan cadangan devisa dengan ekspor dan lain sebagainya, kemudian lalu dirupakan dengan yang demikian. Inilah banyak ketidakadilan. Ketika saya dulu zaman Komisi 11, ketika itu Menteri Keuangannya Bambang Brojonegoro, saya kan kalau sidang itu mengenai pembahasan APBN ada asumsi-asumsi, inflasinya berapa, kurs US dollar berapa, dan sebagainya. Saya bertanya kepada Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan pada waktu, dasarnya mengeluarkan angka ini kok bisa ini pertumbuhan 5,5%, kursnya US dollar misalnya 13.500 dan lain sebagainya, ini dari mana? Wong ini belum terjadi kok diasumsikan. Ya ini dari World Bank, dari The Fed. Jadi itulah pengendali sistem kurs dunia di negara-negara itu. Dalam melakukan perencanaan anggarannya itu diatur oleh sistem besar dunia. Tidak bisa keluar dari mau jalan sendiri, tidak bisa. Nah, di sini kalau disebut adil dan tidak adil, ya kekuatan hegemoni US dollar ini yang luar biasa. Kalau kita telusuri lagi, siapakah di balik World Bank dan sebagainya? Ya ada kelompok tertentu yang mereka itu pemilik-pemilik besar dunia. Ya mohon maaf kalau ini saya tidak ini kan Jewish ya,
karena saya harus melihat ada Jewish yang bagus, ada Jewish yang Talmud gitu, yang bikin Sion protokol abad 19 dan lain sebagainya. Ini pemiliknya di situ, The Mellon Bank itu yang uangnya untuk dibalik. Kalau kita mengetahui yang namanya Euroclear, itu kan yang mengatur clearing dunia. Kalau kita mengeluarkan surat utang negara, itu harus ada dari sana, harus bisa disahkan dari sana, baru bisa terjual. Nah, di sini itu ada suatu, kalau kita melihat misalnya kita mengetahui orang-orang kaya dunia nomor urut 1, misalnya Bill Gates, Warren Buffett dan lain sebagainya. Padahal Warren Buffett itu punya bos. Warren Buffett itu pengendali saham Google, Amazon dan lain-lain, punya bos, Lawrence Fink namanya. Dia yang punya kekuatan besar yang mengatur Wells Fargo itu dia, kemudian Goldman Sachs yang punya Chase Manhattan, kemudian Citigroup, itu Brahmins, itu nama-nama orang-orang yang tidak diketahui oleh umum. Mereka tuh mengendalikan negara-negara. Kalau kita melihat sejarah masa lalu, ketika salah satu orangnya dari keluarga Rothschild itu pertama penjual barang antik. Yang bisa membeli barang antik itu pangeran-pangeran, para pangeran-pangeran, para raja. Ini kalau menjual begini untungnya sedikit. Dia pertama kali yang membuat bank itu ya keluarga itu. Jadi masuknya ke sana. Dia merasa kalau bank, kalau hanya bermain dengan rakyat atau pedagang, untungnya sedikit. Kemana utangnya? Pada negara. Jadi siapapun penulis hukumnya tidak peduli, asal uang itu dari saya. Yang mencetak, yang menyuplai itu dari saya. Dan itu terus sampai sekarang. Rothschild, keluarga-keluarga itu. Inilah yang membuat ketidakseimbangan sebenarnya. Mereka itu menganggap perang, damai itu dapat uang. Damai, perang juga. Kelaparan itu dapat uang. Damai pun dapat uang. Menguasai semua, dunia media semua. Kita sebut media apa saja, dunia dikuasai oleh mereka. Ya inilah. Jadi kalau itu kan alirannya aliran yang Talmud. Jadi ya harus bedakan ya, karena tidak semua orang Yahudi yang begitu ya. Kalau besok itu banyak orang Kristen yang merayakan Paskah. Paskah itu Passover, bukan Easter. Easter itu lihat dari Ishtar. Ishtar ini kan dari Semiramis. Jadi kalau kita melihat zamannya dulu Nabi Nuh itu mempunyai putra namanya Ham itu mempunyai putra namanya Kus itu mempunyai istri namanya Semiramis. Pernikahan Kus dengan Semiramis ini mempunyai anak yang namanya Nimrod. Nimrod ini moralnya itu ya sulit lah, sehingga dia berhubungan dengan ibunya sendiri, Semiramis, lalu mempunyai anak namanya Tamus. Dan pada pengikutnya dikatakan bahwa ketika meninggal dia ini sudah jadi dewa matahari, sehingga yang namanya Nimrod dan Tamus ini disebut matahari. Semiramis dari bulan turun di sungai Efrat, disebut Ishtar, the Queen of Heaven. Nah, itu banyak seperti hal-hal demikian itu. Jadi kalau kita baca kitab Talmud itu ya dengan yang begitu. Ini
suatu pengetahuan yang bahwa di Indonesia sendiri zaman dulu sudah masuk lewat logi-logi, lewat teosofi masuk. Jadi logi-logi itu banyak di mana-mana karena ada teosofi. Kalau di Surabaya itu dulu di Jalan Kayu, Jalan Bubutan itu kan banyak dari TK, toko kacamata. Saya ini kalau melihat ini ya, sekarang itu keturunannya ya banyak gitu. Kalau saya melihat Maya Hasan, Maya siapa? Estianti ini yang Ahmad Dhani itu kan ibunya keturunan dari sana ya. Padahal dia cucu putunya dari Cokrominoto gitu, pendirinya Serikat Islam di Jalan Penele ini. Tapi setelah dengan ini sekarang menikah dengan Iwan Musri, ya Iwan Musri sama suami pertama, suami kedua ya. Tapi itu tidak salah, karena di Surabaya dulu banyak juga yang kuburannya di Kebang Kuning, banyak sekali. Dulu toko-toko kacamata itu, toko kacamata. Ini kan sudah banyak di Indonesia. Kalau di Amerika ya begitu. Nah, Putin ini yang berani melawan kekuatan global ini. Kalau saya itu ya senang dengan Putin ini, apapun alasannya menyerang Ukraina. Jadi saya melihat persoalan globalnya ini perlu dilawan. Kalau Amerika Serikat ini banyak hal dalam percampuran, mencampuri negara-negara berkembang sudah sangat banyak. Kalau Rusia kan nggak terlalu lah misalnya begini dibandingkan Amerika Serikat. Tapi seperti Amerika Serikat itu ada warganya juga yang kritis. Misalnya ilmuwan yang dapat Nobel namanya Joseph Stiglitz dari Columbia University itu selalu bicara ketidakadilan and equality. Ada lagi filsuf Noam Chomsky itu selalu kritis. Jadi Amerika Serikat itu sangat beragam, kita tidak bisa mengatakan Amerika itu jelek, sangat beragam. Jadi itu juga suatu negara yang Soekarno dulu mengagumi. Buktinya PNI lahir juga 4 Juli 1927 ketika mengatakan kebebasan untuk warga dan sebagainya, itu memang dikagumi oleh Soekarno. Walaupun tahun 65 juga kena masalah dengan Amerika Serikat. Jadi Putin ini lambang daripada mendobrak melawan hegemoni Barat. Dan negara-negara Barat pun itu juga sekarang juga tidak kompak. Macron itu mengatakan ini masa berakhirnya hegemoni Barat. Tidak bisa lagi mengekspor value-value yang baik dari Barat, karena sekarang ini negara-negara dunia berkembang sudah mempunyai imajinasi politik sendiri. China punya imajinasi politik, dia melindungi negaranya ketika diserang oleh Amerika Serikat dengan mengepung pangkalan militer di seluruh China, Taiwan, Ulan Bator, sampai di daerah Lombok, Dalai Lama pun ya begitu. Akhirnya kan mendekat ke Pakistan, akhirnya mendekat ke Myanmar dengan mendukung kelompok militernya dan membiayai pemindahan ibu kota dari Rangon ke apa namanya, saya pernah ke sana itu sama Abah Faisal, apa namanya itu, ibu kota baru Myanmar. Itu karena memang terpaksa begitu, supaya melindungi negaranya. Tidak boleh masuk Google, Facebook, Twitter, Instagram, tidak boleh masuk. Dia membuat sendiri. Google-nya ada namanya Baidu. Jadi kalau search misalnya, engine search itu ada Baidu. Ada juga dia itu pengganti WhatsApp. Kita pakai sini WhatsApp, dia di China nggak bisa. Harus ada WeChat dengan WeChat. Jadi dia bisa melindungi.
YouTube dia pakai Yuko Tudo. Jadi itu semua dibikin sama China karena untuk menghalangi kekuatan global untuk masuk. Nah, dalam hal ini karena China itu bangsa pedagang, dia tidak membela 100% Rusia karena dalam neraca perdagangan paling tinggi adalah dari Amerika Serikat. Kalau membela itu ya apa, kaiso ya, gitu. Tetapi China itu juga punya kepentingan, jangan Rusia cepat-cepat jatuh. Kalau jatuh, kono bemperin pasti akan menyerang China. Yo itu ya, itulah pinternya. Kalau kita negara konblok iso harus bisa berdansa ke kanan ke kirinya, mana ke sini. Saya ini kan dulu sebelum jadi anggota DPR, saya jadi wakil ketua Kadin Komite Rusia. Jadi bolak-balik nang kono saya udah keliling. Ke Moskow, ke Kiev saiki rupane opo ya. Ke Tbilisi, Georgia, ke Minsk di Belarus, ke Astana di Kazakhstan, keliling, jadi saya hafal di situ. Saya itu kok agak dicap daripada dicap Rusia. Anak saya perempuan saya sekolahkan di Amerika, terus kerja nang Google, jadi paling gak keluarga saya itu anak saya lulusan Amerika loh, bapaknya Rusia, jadi supaya jaga keseimbangan. Karena di Indonesia itu tidak ada link-link Rusia, adanya semua Amerika, ngitung perdagangan juga Amerika loh. Jadi ya sudah repot. Tapi saya melihat tadi yang terakhir ini, sikap Amerika Serikat politik luar negeri sudah sangat berubah. Beberapa hari yang lalu teman-teman CEO Group, ada CEO Group CEO di Surabaya bertemu dengan konjen Amerika Serikat yang dibiayai oleh Embassy Amerika. Pertemuan biasanya itu kalau mau invest di Amerika itu sulit, sekarang itu dipersilahkan, ayo monggo, dipermudah. Loh ini kan terbalik kan, padahal masuk ke sana kan sulit, sekarang ayo invest ini sudah berubah mulai. India mau menekankan pakai rupiahnya, China dengan ininya. Putin itu sekarang rubelnya itu meningkat gara-gara siapa yang mau beli gas dan beli minyak itu harus dengan rubel atau dengan cadangan emas. Inilah yang membuat Putin ini punya inspirasi untuk menjadi penyeimbang dunia. Saya berharap tidak ada yang menang. Menang kok jadi hegemoni lagi, ya sudah begini saja sudah. Kalau perang dunia ketiga, ya saling sanksi-sanksi ekonomi saja, nggak masalah. Daripada perang nuklir, wong Barat itu tidak berani kok nyerang Rusia karena tahu Putin ini psikologinya psikologi orang gila. Jadi kalau perang nuklir mati semua Pak, kita mati juga di sini. Peter ya takut mati Pak, masih wong ya takut mati. Ya orang-orang yang takut mati, ya kena Putin ya sudah. Jadi tidak ada serangan kesana. Putin pun tidak menyerang daerah-daerah semuanya di Ukraina karena dia memang tujuannya untuk menjatuhkan Zelensky dan grupnya, dianggap pemerintah boneka dari NATO. Karena nanti Rusia juga merasa loh, kalau saya nanti rakyatnya memusuhi saya akan repot. Jadi itu yang sebagian. Sekarang ini adalah yang ada perang media. Jadi gambar, pakai Photoshop dirubah-rubah. Kita itu jangan percaya dengan medsos, apalagi yang dari Barat mengenai masalah ini. Pokoknya kita harus rasional dalam berpikir masalah ini. Sekarang perlu ada orang yang berani untuk melawan hegemoni Barat. Itu aja. Jadi ada penerus Bung Karno tapi gayanya gaya antik seperti Putin. Cowboy dari Rusia. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.